Halo teman-teman, baik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasa ngobrolin dunia dagang, dunia kita ya. Nah kali ini di video ini kita mau ngobrolin tentang teman-teman yang punya niatan buka usaha, sementara posisinya masih kerja ya. Jadi dia masih sehari-hari kerja di tempat lain, tapi di rumah mungkin ada garasi nganggur, teras nganggur gitu ya. Ada tempat pengen buka usaha, terus nanti yang jaga orang lain. Nah kalau untuk kondisi seperti itu teman-teman, kalau menurut saya sih paling aman dan paling nyaman itu adalah mempertimbangkan untuk membeli usaha franchise, entah usaha franchise kuliner, minuman, makanan gitu ya, atau bidang-bidang lainnya juga ada banyak franchise. Teman-teman bisa searching ya di internet, ada banyak banget pilihan. Dan saran saya sih pastikan kalau ini pengalaman pertama kalian jangan invest terlalu banyak, meskipun tabungannya udah banyak ya simpen aja dulu teman-teman, karena ini pengalaman pertama ya, kita belum tahu, teman-teman juga belum tahu di depan nanti yang dihadapi kayak apa. Jadi kalau penasaran mau coba, satu ya coba franchise, kedua jangan yang modalnya terlalu banyak. Nah kelebihannya kalau teman-teman mau coba yang franchise itu teman-teman sudah nggak terlalu pusing ya, nggak perlu mikirin produknya apa, terus suppliernya dari mana, cari barangnya, terus nanti iklan publikasinya juga pasti di medsos. Kalau yang franchise sudah terlebih dahulu udah banyak gitu ya, ada banyak, pokoknya teman-teman tinggal jalani aja, dibeli, dijalankan, misal dikelola orang lain itu SOP-nya udah ada, apa yang harus dilakukan sudah ada. Jadi kalau franchise sudah dibuat mudah dari pemilik franchise-nya ya. Jadi kita tinggal evaluasi aja tiap hari penjualannya gimana, apa masalah lokasinya atau masalah yang lain, dimudahkan. Cuman kalau kekurangannya franchise itu sejuta umat ya. Kita lihat es teh aja deh sekarang. Yang jumbo, yang enggak jumbo, yang teh desa, teh kota, ada banyak ya es teh. Nah itu tiap 200-300 meter sekarang jual es teh. Ya itu kelemahannya teman-teman. Tapi kalau kelebihannya tadi itu, kita tidak terlalu repot, toh teman-teman masih dalam posisi kerja. Tapi kalau teman-teman penasaran, kepinginnya buka dari awal, pengen merintis sendiri gitu ya, ya boleh aja. Kan teman-teman punya niat, punya tekad, punya modal, punya keberanian, boleh aja. Cuman disadari dulu teman-teman, kalau usaha yang teman-teman jalankan ini, yang akan dibuka ini, nantinya sebagian besar ya, atau mungkin keseluruhannya ya akan dikerjakan oleh orang lain. Jadi teman-teman keluar duit tapi tergantung sama orang lain itu. Jadi banyak hal akan tergantung di kinerja si karyawan ini, entah ini rekrutmen, artinya orang lain yang direkrut jadi karyawan, atau saudara, atau mungkin orang tua, atau adik kakak gitu ya. Yang pasti siapapun itu nanti dramanya akan macam-macam. Karena gini teman-teman kan posisi tidak ada di situ. Memantau bisa lah ya, mungkin lewat CCTV bisa, tapi kan nggak mungkin berjam-jam ya. Teman-teman sedang kerja paling 5 menit 10 menit itu aja udah cukup lama memantau lewat CCTV. Dan teman-teman sendiri juga mungkin ini pengalaman pertama. Jadi teman-teman masih baru sebagai owner, kemudian nanti yang jaga usahanya juga baru pertama kali, pengalaman pertama juga. Terus tokonya juga perjalanannya bagaimana, ini juga pengalaman pertama. Kemudian konsumennya juga ini pengalaman pertama berbelanja di tempat teman-teman. Jadi semuanya masih serba adaptasi teman-teman ya. Jadi akan banyak dramanya. Harus disadari dulu bahwa itu pasti akan terjadi teman-teman. Keniscayaan. Lalu karena teman-teman masih posisinya bekerja, artinya tugas utama kalian di usaha ini yang pertama adalah ngajarin karyawan. Entah itu karyawannya siapapun ya, statusnya misal keluarga atau siapa, tetap perlu diajarin. Kalian maunya usaha ini jalan dengan model bagaimana? Itu dijelaskan. Kalau karyawannya dilalah atau kebetulan itu gonta-ganti, misalnya 2 bulan dia kerja nggak betah, 1 bulan nggak betah. Kadang kan kalau zaman sekarang gitu ya, sulit sekali cari orang yang betah kerja. Nah teman-teman juga harus telaten, ngajari terus. Ada orang baru ya diajarin lagi. Itu konsekuensinya gitu teman-teman. Terus kemudian yang kedua, selain training yang ngajarin karyawan, kedua kontrol kinerja karyawannya, kontrol kinerja usahanya juga. Kemudian yang ketiga itu evaluasi. Setelah dijalankan begitu, mungkin tiap awal-awal ya harian dievaluasi. Tadi bagaimana, ada konsumen tanya apa, kebutuhan mereka yang belum kita punya apa, dan sebagainya, itu evaluasi. Tiap hari begitu, nanti lama-lama seminggu sekali, karena perjalanannya mulai stabil gitu ya, lama-lama sebulan sekali. Dan semakin lama tugas evaluasi nggak terlalu sering, tapi tetap harus dilakukan teman-teman. Nah karena semuanya masih baru itu tadi, setiap
video juga sebenarnya sih saya selalu menyarankan, ya saran saja, teman-teman mau ikutin boleh, tapi kalau mau punya pandangan sendiri juga enggak apa-apa. Saya selalu sarankan jangan habiskan modal kalian itu di awal. Kalau kalian mau spend, mau meluangkan dana sekitar 15 juta misalnya, jangan 15 habis semua di awal. Ntar setelah itu kalian nggak punya duit. 15 juta di awal, kalau usahanya sepi, tutup, bangkrut, kalian hilang 15 juta. 15 juta di awal habis, kemudian usahanya berkembang pun kalian nggak punya modal untuk nambahin barang-barang yang harus diadakan setelah itu. Nanti larinya hutang biasanya kalau usahanya jalan, malah punya hutang, karena itu modalnya udah habis di awal buat nambahin barang lah, buat beli rak lah, buat ngedein tempat, pikirannya hutang. Dan menurut saya kalau usaha baru aja jalan terus didanai dari hutang, terlalu rumit kalau bagi saya ya, terlalu bikin pusing. Jadi kalau saya sih nggak suka begitu modelnya. Tapi kalau teman-teman orang yang berani ambil risiko, ya enggak masalah sih, silakan aja. Cuman kalau saya nggak menyarankan. Nah, ini balik ke tadi ya teman-teman ya, yang semuanya masih serba baru, kalian posisinya kerja, karyawannya juga baru pertama kali bekerja mungkin ya, kemudian tempatnya juga tempat baru, usahanya baru, itu kita belum tahu dalam kondisi seperti itu nanti barang-barang yang laku apa, kemudian barang-barang yang kurang laku apa, barang-barang yang sama sekali nggak laku, nggak dilirik itu apa. Itu pasti ada. Dari sekian puluh atau ratus barang yang kita jual di toko, itu ada barang-barangnya seperti itu. Yang laku banget ada, itu terus yang laku. Nanti yang kurang laku juga ada. Ya kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak. Ada yang nggak laku sama sekali. Dari awal toko buka sampai ditunggu berbulan-bulan, ya barangnya sampai berdebu belum terjual juga ada. Jadi masih butuh banyak banget adaptasi dari segi, ya karena baru mulai sih ya, jadi adaptasinya dari segi karyawannya, dari segi usahanya, produk-produknya, terus konsumennya juga butuh adaptasi teman-teman. Baru tahu di sana ternyata sekarang ada toko gitu ya, ada warung yang baru buka, coba di sana jualan apa aja, harganya berapa dan sebagainya. Mereka juga butuh adaptasi. Pertama-pertama coba dulu, nanti setelah itu beli lagi atau tidak, kan mereka butuh adaptasi teman-teman. Kemudian berikutnya jangan lupa kinerja karyawan kita juga belum tahu. Tadi itu contohnya ya, mungkin sebulan udah keluar, 2 bulan udah keluar, atau dia mungkin cukup betah gitu ya, tapi kerja ya semaunya sendiri karena tidak ditunggui bos. Kadang ada yang begitu. Kemudian kejujuran karyawan juga kita belum tahu. Ketelatenan mereka menghadapi konsumen, kadang konsumen tanya terus gitu ya, ini karyawannya telaten atau enggak menghadapi mereka. Juga kita juga perlu evaluasi ya, perlu kontrol, perlu tahu minimal seperti itu. Nah, karena kondisinya seperti itu, masih semuanya serba meraba-raba, masih serba baru, jadi kehati-hatian kita sebagai pengusaha yang baru juga diperlukan di situ teman-teman. Kemudian terkait dengan barang-barang atau produk-produk, sebaiknya menyediakan berapa banyak. Itu sebaiknya kalau menurut saya sih mending stoknya sedikit-sedikit tapi variannya banyak, jadi lengkap varian gitu ya. Orang mau cari apa, kemungkinan besarnya ada di tempat kalian, kemungkinan besarnya ada walaupun stoknya dikit-dikit. Kenapa dikit-dikit? Ya tadi itu, kita belum tahu karyawan bisa ngelola barang seberapa banyak. Mungkin karyawannya cuma 1 karena baru awal, kemudian kita pasrai barang begitu banyak jenisnya dan begitu banyak stoknya, mungkin nanti ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang dimakan tikus, ada yang pas hujan bocor, kemudian karyawan nggak sempat mengamankan, rusak barangnya dan sebagainya. Nah, kalau semua duit udah jadi barang banyak banget begitu kan sayang teman-teman ya, dengan kendala-kendala seperti itu. Jadi saran saya ya tadi itu, jangan dihabisin semua, paling ya 30-40% aja dari modal awal dipakai dulu. Yang penting varian ada semua, sebisa mungkin lengkap variannya. Stok 2 atau 3 biji enggak masalah, yang penting orang cari ada. Kemudian nah ini awal-awal teman-teman jangan perhitungkan laba dulu, yang penting harga masuk dulu. Pelajari harga pasaran di sekitar berapa, bisa tanya-tanya, bisa nyontek di minimarket. Kalau di sekitarnya ada minimarket kan harganya kelihatan semua nih, kita bisa jalan-jalan situ, lihat-lihat, pastikan harganya di bawah minimarket, karena minimarket biasanya HET, harga eceran tertinggi, jadi itu udah batas atas. Kalau kita mau toko mandiri, toko di rumah, menurut saya sebaiknya di bawah itu, kalau bisa jauh. Tapi kalau memang tidak bisa karena kita kulakannya misalnya atau belanjanya dapat harga yang udah lumayan tinggi, ya setidaknya sedikit di atas harga pembelian. Kalau itu mepet-mepet banget. Yang penting 1-2 tahun pertama saran saya teman-teman ya, jangan mikirnya ke laba dulu. Jadi laba penting ya, sekali lagi penting, tapi jangan dikejar banget. Kalau memang
demi kepuasan konsumen harus ngurangin laba, kurangin lah gitu ya. Kalau di awal-awal begitu. Yang penting itu ngumpulin banyak-banyak pelanggan, justru ngumpulin banyak langganan. Karena tanpa langganan, laba berapapun itu cuma di atas kertas. Misalnya kita belanja barang harga 5.000, kita jual 7.000, itu laba 2.000, tapi nggak ada yang beli. 2.000-nya nggak ada di tangan, teman-teman. Itu cuma di atas kertas, karena modal 5.000 jual 7.000. Tapi kalau kita modal 5.000 jual 6.000, kemudian ada yang beli, meskipun 1.000 labanya, tapi kan ada yang beli, 1.000-nya di tangan kita gitu ya. Mereka juga puas, konsumennya, kemudian labanya beneran ada gitu ya, daripada cuma 7.000 daripada 2.000 tapi hanya di atas kertas. Nanti setelah usaha berjalan, kalau sudah lancar kan kelihatan ya. Tiap usaha sendiri-sendiri sih, beda-beda teman-teman. Ada yang di bawah setahun sudah bisa terus-menerus ramai, kemudian meningkatnya cepat juga ada. Ada yang butuh waktu lebih dari setahun, ada yang sampai 2 tahun misalnya baru mulai ramai juga ada. Jadi tiap usaha itu beda-beda. Nah, nanti kalian bisa merasakan kalau usahanya udah mulai perputarannya cepat-cepat. Nah, itu laba bisa mulai ditambah sedikit-sedikit, teman-teman. Orang udah percaya, konsumen udah percaya dengan tokonya, dengan produknya gitu ya. Sudah biasa juga belanja di tempat kita. Nah, itu pelan-pelan kita mulai bisa istilahnya memetik buahnya ya. Kalau awal kan kita baru tanam. Jadi kita harus sering-sering siram, pohonnya besar dulu, berbuah dulu. Nah, baru sedikit demi sedikit kita bisa merasakan manisnya buah dari usaha kita. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau pekerjaan kalian ini adalah pekerjaan utama, memberi nafkah keluarga, kemudian kalian juga betah-betah aja selama masih bekerja di situ, usaha yang akan kalian buka ini sebaiknya diniatkan sebagai satu, mungkin bisa belajar ya, sebagai niat belajar berwirausaha, belajar usaha sendiri, atau bisa jadi usaha sampingan, jadi pendukung ya, bukan yang utama. Utamanya kan tetap kerja. Nah, kalau belum berhasil, misalnya usaha yang dibuka ini belum berhasil, kalian juga nggak terlalu kecewa ya, karena ya lumrah, namanya orang baru pertama mulai berusaha buka usaha, ini kan pelajaran ya, itu pemula lumrah, makanya modalnya jangan gede-gede dulu. Nah, paling tidak dapat ilmunya, dapat pengalamannya. Tapi kalau misalnya ternyata usaha ini makin lama kok makin berjalan, makin sukses, terus kalian nyaman dengan usaha yang di rumah, kalian berpikir untuk melepaskan pekerjaan yang selama ini dijalani karena memang hasil yang di rumah lebih besar, kan kita syukuri teman-teman ya. Tapi paling tidak kalau namanya orang berwira swasta ya, buka usaha dagang itu singkatnya, itu memang jauh lebih harus realistis daripada istilahnya apa ya, motivasinya yang tinggi. Motivasi tinggi itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak sanggup menghadapi realita. Yang penting kita punya kesanggupan menghadapi realita bahwa dagang nggak selalu berhasil, tapi harus telaten. Kebanyakan orang dagang berhasil karena telaten, bukan karena modal yang besar. Modal tetap perlu ya, tapi nggak terlalu harus besar-besar juga gitu teman-teman. Demikian teman-teman obrolan kita di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya, memberikan masukan buat kalian. Jadi kalau mau mempertimbangkan buka usaha di rumah, ya video ini setidaknya bisa menambah referensi.